Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dr. Hajah Wika Nengsi MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Profesor Dr. Wahyu Hidayat MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana Bapak Dr. Insinyur Haji Agus Hasbinur MMPD. Yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana IKIP Siliwangi Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Yang kami hormati orang tua kita semua, sesepuh IKIP Siliwangi Bapak Dr. Andes Kiai Haji Oleh Komarudin. Yang kami hormati Kepala Biro, para pimpinan fakultas, pimpinan prodi, kepala bagian, para kepala UPT beserta jajarannya. Yang kami hormati para guru besar, para dosen, para tenaga struktural, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul pada hari ini di hari Selasa 13 Februari 2024. IKIP Siliwangi dan ICMI Orda Cimahi menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 27 Rajab 1445 Hijriah dan doa bersama menjelang pemilu di tahun 2024. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin, acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Haji Roni Mugara MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Tony Mugar PD yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran pada kegiatan di pagi hari ini. Berikutnya yaitu sambutan Rektor IKIP Siliwangi yang sekaligus merupakan Ketua IJMI Kota Cimahi. Kami mengundang yang terhormat Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohaiti MPD, disilakan.
Ada kegiatan memperingati Isra Mi'raj sekaligus doa bersama menjelang pemilu 2024. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa agung. Dari peristiwa tersebut, Nabi memperoleh berbagai macam pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelengkapan dirinya untuk mengemban tugas yang berat sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Di balik Isra Mi'raj tersebut menyimpan makna bagi kita sebagai peringatan bahwa di setiap langkah kebaikan kita mengukir jejak spiritual yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj adalah panggilan untuk merenung di atas realitas menuju cahaya kebijaksanaan dan ketenangan hati. Adapun mengenai apa, bagaimana dan keistimewaan Isra Mi'raj nanti akan kita dengarkan tausiah dari para penceramah kita hari ini, Bapak Dr. Andes Haji Kiai Haji Olih Komarudin, Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, serta Bapak Kiai Haji Subarna dari ICMI Orda Kota Cimahi. Terima kasih kehadirannya kepada para narasumber. Semoga yang disampaikan nanti bisa menambah wawasan pengetahuan, sekaligus juga nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggal 14 Februari 2024 besok kita pun bersama-sama akan menggunakan hak pilih kita dalam pemilihan umum. Jadikan pemilihan umum besok menjadi pesta demokrasi dan sarana kedaulatan rakyat untuk kita semua memilih pemimpin-pemimpin terbaik dan para wakil rakyat terbaik juga. Saya tidak mengarahkan Bapak dan Ibu untuk memilih salah satu pasangan calon, tetapi saya mengamanatkan, jadilah pemilih yang cerdas, yang memilih berdasarkan nalar dan logika, bukan berdasarkan intuisi dan emosional. Siapapun yang terpilih nanti harus kita sikapi dengan ikhlas sebagai ketentuan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Akhir kata, melalui dua peristiwa Isra Mi'raj dan pemilihan umum ini, marilah kita mengambil hikmah dari kedua peristiwa ini dengan menjadikan semua yang kita lakukan dimanifestasikan untuk ibadah dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof telah berkenan untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini, yaitu memperingati Isra Mi'raj dan juga sekaligus doa bersama menjelang pemilihan umum di tahun 2024 yang insya Allah akan diselenggarakan esok hari tanggal 14 Februari 2024. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada narasumber yang pertama, atau tadi sudah disebutkan sebelumnya oleh Prof. Eis, ada penceramah yang luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Dan untuk narasumber yang pertama, kami mengundang yang terhormat sesepuh kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Olih Komarudin. Disilakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para sahabat yang terhormat, wabil khusus Ibu Rektor beserta seluruh jajarannya, alhamdulillah, puji dan rasa syukur yang tiada ternilai marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, sentosa. Sekaligus untuk lebih menjalin silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan yang amat sangat dibutuhkan oleh semua bangsa, di semua negara, di seluruh dunia. Maka naib sekali jika permusuhan lebih dihargai daripada persatuan. Saya awali ceramah ini, ceramah singkat, dengan sebuah catatan pinggir, bahwa selama ini ada sebagian umat Islam yang lebih suka membaca SK, surat keputusan, daripada melaksanakan isi SK tersebut. Misal, dulu nun di sana di Kampung Cibunar, Desa Cisalak Cililin, Prof. Heris pernah datang. Tahun 58 saya sudah menjadi guru di sana. Ketika sholat minta hujan, ketika sholat istisqa, yang dilakukan jamaah bukan melakukan perintahnya, yaitu istighfar, tapi hanya membaca SK perintah tersebut. Mereka duduk bersama lalu melantunkan perintah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Eta nu dibaca teh teu macana naon di eta selama itu. Artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia, Allah, akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Ini perintah dari SK Allah, Quran surat 71 ayat 11 dan 12. Jadi sejatinya ini baru ada perubahan, Ustaz, ketika Abdul Qadir Shadiq di Gasibu, almarhum, Allahumma gfirlahu warhamhu. Yang sejatinya jamaah itu duduk bersimpuh dengan khusyuk, tawadu dan ikhlas, mohon ampun kepada Allah lewat istighfar. Pantitahna ge istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Itu sejatinya yang dibaca sebelum salat. Ariyon dibaca itu SK-na. Maka poin saya dalam hal ini, mari kita mulai bukan hanya senang membaca teks perintah Allah dan Rasul saja, melainkan senang pula untuk melaksanakannya. Untuk itu ada dua pesan moral yang akan saya sampaikan hari ini sesuai arahan Bu Rektor. Insya Allah
Besok pagi dengan bersukacita kita bersama bangsa Indonesia seluruhnya akan bersama-sama berduyun-duyun menuju TPS masing-masing untuk menggunakan hak konstitusionalnya memilih pemimpin yang kata Allah azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yaitu pemimpin tempat ngetingna ati seletik, tempat nyampaikan katungara masyarakat, yang tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, dan santun dalam bertutur kata. Kita akan memilih pemimpin kelas dunia yang memiliki kompetensi, yang rekam jejaknya sudah terbukti, terpuji, dan teruji, capable, acceptable, responsible. Sebab ada 3 calon paslon anak bangsa terbaik. Sekali lagi, ada 3 paslon anak bangsa terbaik yang akan kita pilih. Pasti yang keluar itu hanya 1 pemenang. Siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Aduh, rada ini. Lihat ada bawas ka eta. Kita hanya disuruh berdoa. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Sebab sanajan papereket, pepelekek pepedengkem tetejeh totojer hayang hasil, tidak akan hasil kecuali takdir Allah. Memang untuk memilih yang paling baik dari yang terbaik itu rada susah. Tapi jika kembali kepada Al-Quran sebenarnya mudah. Allah telah memilih Talut menjadi raja karena Talut bastotan fil ilmi wal jismi. Ilmunya luas, kondisi fisiknya prima, akhlaknya akhlakul karimah. Kalau menurut orang Sunda mah dedeg pangadegna anu tegep, ilmu pangawaruhna anu luhung. Jadi hade gogog, hade tagog. Kata ulama MUI Pusat, Sidik, Patona, Amanah, Tabligh. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bisa menambah pundi-pundi tabungan amal soleh. Tak ada yang golput, karena golput hukumnya haram. Insya Allah pemilu kali ini Ibu Rektor akan lebih berkualitas. Karena masyarakat sudah semakin cerdas jika 3 komponen berintegritas, yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih. Yang kedua, masalah Isra Mi'raj. Kita semua sudah tahu bahwa hasil Isra Mi'raj itu adalah sholat. Dan kita semua yang ada di sini geus dibubudak salat. Da Islam urang mah produk sejarah. Perintahnya aqimi sholat lidikri, dirikanlah sholat agar supaya ingat kepadaku. Adapun substansi sholat tanha anil fahsya wal munkar, agar terhindar dari perbuatan fahsya dan munkar.
Namun fakta di lapangan, maaf saja, sholat-sholat, maksiat-maksiat, ibadah-ibadah, haram jadah berjamaah. Bahkan tahun 65, ingat tahun 65 pasca G30 HSPKI, tidak ada manusia yang berkeliaran kalau berjemaat, pasti sholat semuanya. Waktu itu di Pasar Baru, setelah sholat bubar sholat, entah sholat nyopet. Jadi jelema tak sholat nyopet, di waktu digebukan nanti baramap. Kudu ngaku siapa copet? Ditanya copet, bukan. Abdi mah sanes copet, rahasia copet. Kekeh nepi ka digebukan dia teh ngaku. Buah-buah siapa PKI cenah. Abdi mah sanes copet cenah. Jadi sanggeus di PKI keun mah ngaku abdi mah copet cenah sanes PKI. Jadi kalebat ngalet ka bencana itu memang jelema anu sok sarolat. Sungguh amat memalukan, antara idea dan realita beda. Padahal ini poinnya. Tatkala kita sholat, kita bukan bicara dengan tembok, tapi kita berdialog dengan Allah. Materi sholat itu ada 3, tidak kurang 3. 1 pernyataan, 2 perjanjian, 3 permohonan. Coba alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu pernyataan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perjanjian, hanya kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Yang ketiga, permohonan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan seterusnya, itu hanya 3. Terus sampai selesai. Oleh karena itu insya Allah akan semakin rajin kita sholat, baik sholat wajib atau sholat sunat, akan semakin khusyuk. Bukan hanya khusyuk dalam gerakan ritualnya saja, tapi aplikasinya setelah kita sholat. Karena kalau kita bongkar, ternyata pembinaan karakter lewat sholat, Ibu Rektor, ternyata salah membaca beberapa buku, pembinaan karakter lewat sholat justru paling lengkap. Sholat adalah tiang agama, ibadah paling utama, yang dihisab pertama, maka beres sholatnya, beres semuanya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Olih Komarudin, sesepuh kita, orang tua kita semua di IKIP Siliwangi. Terima kasih banyak atas pencerahan dan juga sekaligus pengingat bagi kita untuk bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Baik hadirin yang berbahagia, kita akan kembali ke narasumber berikutnya. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD di Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Rektor IKIP Siliwangi beserta jajarannya, para senior, sesepuh IKIP Siliwangi yang kami banggakan, rekan-rekan dosen, dan tentunya para staf dan struktural yang kami banggakan. Salam sejahtera, bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap pandang, dan di tempat yang berbahagia ini yang diinisiasi oleh Ibu Rektor untuk bersilaturahim, khususnya berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, yang di dalamnya juga menjelang pemilihan pemimpin besar kita, pemimpin besar di Indonesia tercinta ini. Kami sampaikan juga kepada keluarga ISMI, alhamdulillah, terima kasih telah hadir Pak Kiai Sobarna dan teman-teman. Tak terasa sudah berapa tahun ISMI Cimahi berada bersama IKIP Siliwangi, dan tak terasa pula keluarga besar IKIP Siliwangi dari waktu ke waktu tidak mengenal usia, tidak mengenal penyakit, dan tidak mengenal apa-apa. Ada yang terus bertahan dan ada yang sudah meninggalkan kita bersama. Sahabat-sahabat kita yang terbaik tentunya, yang telah banyak mengabdi di IKIP Siliwangi, telah banyak yang meninggalkan kita. Senior-senior kita, para pendahulu tentu sudah tidak aneh ketika meninggalkan kita. Semoga mereka semua berada dalam kebahagiaan, dalam kesejukan di alam barzahnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ini jadi saya diminta untuk menjadi narasumber, begitu ya. Oke lah kalau narasumber, tapi kalau katanya penceramah itu haknya Pak Kiai Olih dan haknya Pak Kiai Sobarna. Kalau penceramah, kalau narasumber, kalau penceramah kan tidak usah pakai laptop gitu yang begini. Kalau narasumber bisa pakai laptop gini ya. Karena kalau narasumber itu harus dari sumber-sumber yang jelas. Kalau penceramah harus dari kelakuan yang jelas, begitu. Gitu. Jadi saya belum siap jadi penceramah Pak Kiai Sobarna karena kelakuannya belum jelas. Kalau Pak Kiai Olih itu sudah jelas mazhab itunya, kemudian perilakunya juga sudah jelas. Pak Kiai Sobarna sudah jelas. Kalau saya belum jelas, baru sumbernya yang jelas panceng, kelakuannya belum jelas. Karena itu, karena belum jelas, maka akan coba saya menerjemahkan dari apa orang-orang yang sudah di IKIP Siliwangi, yang sudah memiliki perilaku yang sudah jelas, ya, yang sudah memiliki visi yang sudah jelas, kita terjemahkan dalam nilai-nilai yang ada di IKIP Siliwangi. Kan begitu, kata Bu Rektor, itu aja ceramahnya, jangan memilih pemimpin. Ya, kalau Pak Heris ceramah memilih pemimpin nanti ngajak-ngajak, jangan. Nah, jadi tidak begitu ya. Jadi kalau kata Pak Kiai Oli, memilih itu dari yang baik, cari yang terbaik. Kalau itu agak susah Pak. Kalau mencari kebaikan orang itu susah Pak. Gitu ya. Tetapi yang gampang itu memilih orang dari kesalahannya yang terkecil. Karena mencari kesalahan orang yang paling gampang. Gitu. Jadi kalau kita memilih pemimpin, carilah kesalahan sebanyak-banyaknya dari pemimpin yang akan kita pilih. Nah, kemudian pilihlah di antara yang salah-salah itu satu yang kesalahannya lebih sedikit. Karena sifat manusia biasanya pinter mencari kesalahan orang lain, susah untuk mengenang kebaikannya. Begitu. Ya. Nah, kalau di IKIP Siliwangi katanya
itu dulu 2009 itu yang ada yang disebut dengan karakter keprawiraan. Kemudian diterjemahkan keprawiraan teh apa? Bingung menterjemahkannya. Itu. Sampai nggak ketemu-ketemu sampai sekarang keprawiraan itu apa? Keprawiraan Siliwangi. Ya. Lalu disusunlah modulnya Siliwangi, nggak jelas juga. Begitu ya. Yang ada adalah dongeng-dongeng tentang Prabu Siliwangi. Ya. Prabu Siliwangi itu seperti apa? Kan ciri khas orang Sunda itu katanya kalau ada masalah nyumput, masalah nges beres kakara muncul. Prabu Siliwangi kan gitu ya, tilem ya. Ketika anak-anaknya lagi ribut malah tilem nggak ada. Kemudian muncul lagi. Kemudian kita elaborasi begitu ya. Katanya di tahun 2014-2015 itu punya ciri pemimpin, ciri masyarakat, ciri keluarga di IKIP Siliwangi itu nilai-nilainya itu adalah nilai satria. Kan begitu katanya. Nilai satria. Ya. Apa itu arti satria? Nah, sumbernya jelas. Kalau nanya sumber nanti ada. Masa harus disebut sumbernya apa? Nanti referensi gitu ya. Jadi yang disebut satria itu baik semua keluarga besar IKIP Siliwangi itu katanya harus memiliki komitmen untuk memprioritaskan. Memiliki komitmen untuk memprioritaskan tanggung jawab dan pelayanan, di atas kepentingan lainnya berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati. Itu satria. Begitu. Ya. Jadi cari pemimpin yang satria, begitu ya. Dihadapi semuanya. Jangan tilem gitu ya, ngelengit gitu ya. Aya masalah ngelengit. Ketika aya keuntungan datang. Itu mah bukan satria. Gitu ya. Jadi yang disebut satria itu memiliki komitmen untuk itu. Ya. Ketika ada yang kira-kira gagal, mundur. Ketika yang berhasil, oh itu saya bagiannya. Gitu. Itu tidak satria. Ya, itu yang disebut dengan satria yang menjadi nilai-nilai yang ada di IKIP Siliwangi. Ya, pekerjaan semuanya tanggung jawab sebelum selesai dan lain sebagainya. Dulu masih ingat ya. Singkatan dari satria itu kalau tidak salah kita tanya-tanya dengan buoy segala macam ke ahli-ahli yang bahasa Inggris dengan Trisnendi, Padase, dan sebagainya. Katanya akhirnya muncullah di anak mahasiswa itu yang disebut dengan satria itu student activity to reach intellectual achievement. Student aktivitas mahasiswa untuk mencapai keberhasilan dalam intelektual. Intelektual itu bukan berarti kognitif saja, ya, tapi di dalamnya kalau intelek gitu ya, di dalamnya ada psikomotor, ada afektif dan ada kognitif. Itu nilai-nilai besar IKIP Siliwangi yang diterjemahkan dari tubuh-tubuh dan pemikiran-pemikiran para pendiri IKIP Siliwangi. Ya, kemudian dari satria itu, ya. Dari satria itu diterjemahkanlah oleh tim ya, Pak Agus dan Bu Ois dan sebagainya sampai sekarang. Maka muncullah satria itu SATRIA. Gitu kan. Kalau panceng biasa ahli singkatan. Jadi satu nama disingkat gitu kan. Iya juga panceng gitu kan, jadi singkatan. Yang pertama katanya silih S yang pertama itu silih asih, silih asah, silih asuh. Tidak ada lagi di IKIP Siliwangi ada atasan yang takut keduluan jabatan fungsionalnya oleh bawahannya. Ya. Jadi tidak ada lagi ada ketua prodi
yang tidak mengizinkan dosen untuk kuliah S3 karena dia belum S3. Itu silih asih, silih asah, silih asuh. Mengasah, mengasih. Yang diutamakan adalah kasih sayang, menyayangi. Kemudian dengan sayang tersebut silih asah, mencerdaskan teman kita, adik kita, gitu kan ya, cerdas, supaya lebih cerdas dari kita. Kemudian asuh, diasuh, ada kesempatan untuk maju, kasih jalan. Ulah ditutup jalan itu, gitu kan ya, silih asih, silih asah, silih asuh. Itu kalau dalam Quran itu surat Ar-Rum ayat 30 atau At-Tahrim ayat 66. Jagalah keluargamu ya dari api neraka. Yang gitu kan ya? Ah, itu. Yang disebut keluarga bukan istri saja. Ya, bukan anak saja. Tetapi KIP Siliwangi itu adalah keluarga besar kita. Itsmi adalah keluarga besar kita. Itu yang dilakukan silih asih, silih asah, silih asuh. Mau asah dulu boleh lah, mencerdaskan dulu tapi dengan kasih sayang. Ya, kemudian mengemong sebagai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, aktif. Aktif dalam apa? Ya, dia sebagai eksekutor, liberalis, partisipatif, konsultatif, dan interaktif. Surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Tabarakalladzi biyadil. Nah, gitu kan ya. Kemudian Al-Asr. Ya. Karena apa? Aktivitas kita itu kan menentukan apa yang harus kerjakan saat ini, jangan ditunda-tunda. Kemudian agar apa? Tidak mengakibatkan pekerjaan lain juga tertunda. Itu aktif. Sebagai eksekutor, kalau dia tidak punya konsep tetapi dia mampu untuk melaksanakan dan taat kepada atasannya. Lakukan pekerjaan, tidak menunggu selesai, tidak harus dilihat oleh atasannya. Gitu kan? Liberalis itu orangnya inovatif, bergerak terus pantang menyerah. Partisipatif, selalu ikut dalam berbagai kegiatan. Konsultatif, menghargai orang tua, menghargai yang sudah lebih awal, menghargai orang yang lebih awal datang, menghargai teman yang banyak ilmunya, menghargai orang yang belum tahu. Itu konsultatif, dan pada akhirnya terjadi interaksi, interaktif. Itu yang disebut dengan aktif dalam satria. Ya. Kemudian yang ketiga, tangguh katanya, yaitu tangguh, resiliensi katanya kalau dalam istilahnya itu. Dalam surat Al-Baqarah 153 sampai 157, Al-Imran 186 dan 200. Silahkan Anda cari masing-masing. Begitu ya. Nah, itu yang disebut di sana, ajarilah keluargamu, anak dan keluargamu dengan sholat dan sabar. Kemudian ketika pergi berjihad dengan sabar, tangguh. Berbagai gelombang yang dihadapi oleh KIP Siliwangi, ya, kita hadapi bersama untuk maju terus, sehingga kita bisa terus eksis dan kita bisa terus berjalan. Itu ya. Kemudian yang keempat, religius. Nah, kalau religius nggak usah ditanya, karena semua yang ada di sini tidak ada yang ateis. Yang kelima, inovatif. Inovatif, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, surat Luqman ayat 20. Surat Luqman ayat 20 itu menyatakan semua yang ada di alam ini tunduk kepada manusia. Tinggal bagaimana manusia itu menggunakannya. Itu inovatif kita. Kampus kita kan inovatif. Kalau tidak inovatif sudah tenggelam. Inovatif terhadap apa? Menyesuaikan dengan apa? Dengan aturan-aturan yang ada. Pemerintah bari pemodelan, kita sudah mulai. Gitu. Kurikulum oleh Bu Rektor, pemerintah baru
bisa berlaku 2 tahun yang akan datang. Sudah dimulai oleh Bu Rektor untuk dirubah. Itu inovatif. Dan yang terakhir adalah Satria, itu adaptif. Ada kematangan sosial, proaktif untuk perubahan sosial. Orang Penmas itu yang mengacunya surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan, ya, termasuk keadaan susahnya mahasiswa untuk berkembang. Begitu. Nah, itu mungkin sedikit mumpung ada kesempatan untuk membangun nilai-nilai kebesaran IKIP Siliwangi. Jadi Bapak dan Ibu dosen berada di IKIP Siliwangi ini, ya, tidak hanya duduk, datang, ngajar, memberi materi ke mahasiswa, pulang. Setelah itu dilupakan, diingat hanya tanggal 1 sampai 5. Ya, tanggal 1 sampai 5 baru ingat ke Warek 2. Ya. Tanggal 1 sampai 5 baru ingat ke koperasi. Karena ada reward. Tanggal 1 sampai tanggal 5 ingat. Ketika pekerjaannya ditagih nilai, masuk ke LMS juga nggak ingat, susah. Itu bukan karakter satria. Gitu ya, karena kita punya nilai-nilai luhur IKIP Siliwangi yang ada dalam RIP, yang ada dalam Rensra, yang ada dalam Renop, yang ada dalam statuta, yaitu Satria. Itu ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, gitu ya. Satria ini jadikan pedoman untuk kita, sehingga ya nanti jika kita menjadi seorang pemimpin di IKIP Siliwangi, di prodi dan lain sebagainya, ketika ingin mengeluarkan kebijakan, tanya dulu, kebijakan itu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kemajuan organisasi. Itu yang bisa dilakukan oleh Bu Rektor dan rektor-rektor sebelumnya. Ya, walaupun menyakitkan bagi sebagian orang, tetapi ini perlu dilakukan karena untuk kepentingan IKIP Siliwangi, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu. Nah, itu satria. Gitu. Nah, sekarang bagaimana satria kita sebagai dosen, sebagai kita? Ketika sudah ada kebijakan, ya, yang kita lakukan apa? Itu kemampuan kita untuk mengoptimalkan pekerjaan berdasarkan kebijakan tersebut. Hilangkan kepentingan pribadi, hilangkan perasaan, semuanya tunduk, patuh, tegak lurus. Nah, itu yang disebut tegak lurus kalau dalam partai begitu. Sekali ketua partai ngomong, walaupun perasaan tidak enak, dilakukan. Ya, itu yang disebut dengan satria. Lakukan. Ini tidak nggak enak ini, Bu Rektor kok gini. Padahal ini tidak boleh. Seorang satria itu tidak ada perasaan. Yang ada adalah tegak lurus kepada kebijakan yang ada. Begitu. Siapa yang mengatur kebijakannya? Ya para pemimpin. Para pemimpin kita, karena pemimpin ini begitu. Ya, tanggal sekian tolong umumkan untuk registrasi. Umumkan. Gitu. Ya, jangan bilang kok mendadak begini, ya jangan. Disuruh mengumumkan, mengumumkan saja. Jangan pakai perasaan. Itu karakter satria. Gitu ya. Nah, untuk itu di momen hijriah ini mungkin Bapak dan Ibu sudah bosan mendengar ceramah Isra Mi'raj. Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ini ketika Rasul Mi'raj menemui apa saja, itu sudah didengar sejak SD. Ya, mudah-mudahan satria ini adalah momen kita untuk hijrah. Bagi yang belum pernah dengar, saat ini mendengar baru Nah, bagi yang sudah dengar tapi belum melaksanakan, mari kita laksanakan sama-sama. Ya. Nah, kita tingkatkan kesatriaan kita untuk membangun selamanya, sehingga di IKIP Siliwangi tidak ada lagi orang yang ngomong sana A, ngomong sini B, orang diadu. Sudah tidak musim lagi itu. Begitu mah, ya. Tidak ada lagi yang dihambat
dosen yang merasa dihambat untuk S3 dan sebagainya. Tidak ada lagi. Ya, semuanya dibuka karirnya, tapi harus satria, harus amanah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof telah menebarkan semangat satria ya yang ada di diri dosen dan juga nanti mahasiswa. Baik hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan dari kami. Ini juga para satria juga dari mahasiswa dan mahasiswi IKIP Siliwangi yang tergabung dalam IKIP Siliwangi Choir yang akan mempersembahkan lagu-lagu Islami dan juga persatuan bangsa. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Siliwangi Choir. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Thaibatu jituki sohba li Rasulillahi muhibba, li raudati sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Your grace is a blessing, indeed it brought life back to my spirit.
Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Siliwangi Choir. Luar biasa. Baik, hadirin yang berbahagia, masih dari kegiatan memperingati Isra Mi'raj 27 Rajab 1445 Hijriah dan juga sekaligus kegiatan doa bersama menjelang pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Sivitas Akademika IKIP Siliwangi dan juga ICMI Orda Cimahi. Dan tibalah kita pada narasumber kita yang ketiga. Mohon berkenan kami mengundang yang terhormat Bapak Kiai Haji Subarna dan juga sekaligus memimpin doa bersama menjelang pemilu tahun 2024. Disilakan Pak.
Iya yang atas. Milih ridho. Kena jawab. Tak tegap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati orang tua kami, guru dan sesepuh dari seluruh kegiatan baik yang ada di lingkungan IKIP Siliwangi termasuk juga di jajaran ISMI Orwil Jawa Barat dan juga Orda Kota Cimahi, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Andes Oli Komarudin. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dengan orang tua kita. Yang kami hormati Sekretaris Umum ISMI Orwil Jawa Barat dan termasuk jajaran ISMI Orda Kota Cimahi dan juga sebagai guru besar di lingkungan IKIP Siliwangi, Bapak Profesor Dr. Dr. Haji Heris Herdiana MPD. Juga tidak kalah pentingnya yang kami hormati Ibu Rektor IKIP Siliwangi termasuk juga sebagai Ketua ISMI Orda Kota Cimahi, yang pada kesempatan ini beliau menginisiasi berkaitan dengan kegiatan Isra Mi'raj yang pada tahun ini kalau kita dihitung Isra Mi'raj itu sudah berapa tahun sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah? 1 tahun. Itu berarti kalau sekarang 1445, berarti ini sudah lebih dari 1443 tahun kita mengenal Isra dan Mi'raj, yaitu yang diinisiasi oleh Ibu Rektor Profesor Dr. Haji Ais Eti Rohaiti MPD. Mudah-mudahan apa yang beliau inisiasi dari kegiatan ini akan menjadi amal soleh baik untuk beliau dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati seluruh jajaran Sivitas Akademika IKIP Siliwangi dan ISMI Orda Kota Cimahi, yang pada kesempatan ini tidak bisa kami sebut satu persatu, serta hadirin yang alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan Ibu Rektor. Saya ucapkan terima kasih
Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan di pagi hari ini menjelang siang, kita bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan pertama silaturahmi di antara jajaran IKIP Siliwangi dan juga dari jajaran ISMI Orda Kota Cimahi. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada pagi hari ini akan menjadikan sebuah momentum bagi kita, bagaimana kita mampu menjalin silaturahmi di antara kita. Karena silaturahmi adalah merupakan gambaran orang yang beriman. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya ialah kita mampu menyambung silaturahmi. Dan yang kedua, dengan Isra Mi'raj ini ialah kita merenungkan kembali apa yang terjadi pada saat baginda Rasulullah dipanggil oleh Allah dan beliau dimuliakan oleh Allah, serta beliau diberi tugas oleh Allah dan juga untuk umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa diberikan kehormatan pada kesempatan ini mewakili ISMI Orda Cimahi untuk ikut bersama-sama mengisi kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini. Sebab kalau saya ditunjuk sebagai penceramah, mubalig, saya sadar bahwa saya bukan kiai, bukan ajengan, bukan ulama, bukan mualim, bukan cendekiawan, cek sunama te ustad acan. Itu. Jadi kalau pada kesempatan ini di sana dituliskan dengan di depan nama saya Kiai Haji, ini merasa malu saya itu. Karena saya belum pas lah gitu. Hanya kebetulan mungkin karena sering saya bergaul, beraktivitas di lingkungan para cendekiawan, maka saya masuk pada jajaran pengurus ISMI sebagai tempat duduknya para cendekiawan. Saya ada di MUI sebagai pengurus tempat duduknya para alim ulama. Saya ada di Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai pengurus untuk menempatkan para tokoh-tokoh agama. Jadi saya merasa bukan sebagai kiai, bukan ajengan berulama, tapi saya hanya sebagai subarna saja lah gitu. Hanya kebetulan pada hari ini diberikan kehormatan oleh Ibu Rektor untuk ikut mengisi kegiatan yang dilaksanakan pada kesempatan ini. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan Isra Mi'raj, tadi sudah dibacakan ayatnya, yaitu surat Al-Isra, surat yang ke-17, ialah berkaitan dengan 17 adalah jumlah rakaat sholat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga dari mana Isra Mi'raj tadi pun sudah disampaikan bahwa Isra dan Mi'raj itu ialah Allah memanggil, menaikkan baginda Rasulullah untuk hadir menghadap Allah di dalam menerima tugas yang Allah berikan.
Dan salah satu tugas yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah ialah sholat. Di mana pada awalnya kita tahu bahwa yang pertama Allah menawarkan kepada baginda Rasulullah tugasnya untuk melaksanakan sholat adalah 50 kali. Kalau 50 kali itu baginda Rasul tidak melihat umatnya, maka pasti beliau akan menerima. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebijakan, kepiawaian, dan beliau merasakan bagaimana kalau 50 kali kita harus sholat sehari semalam terbayang oleh kita. Kalau 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah dibagi 50 kali, kalau dijumlahkan menit 1440 menit dibagi 50 kali sholat, maka hampir 28,8 menit kita harus melaksanakan sholat. Berarti tekaur nunutan merenang kudu sholat, seetik-etik kegiatan kudu sholat. Maka baginda Rasulullah menegosiasi dengan perintah tersebut agar dikurangi, agar diturunkan tugas itu menjadi paling sedikit, ialah yang kita lakukan sehari semalam ialah 5 kali dari 24 jam yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Nah, hadirin ikhwati jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mencoba keluar dari jalur judul. Tapi insya Allah itu ada makna yang terkandung dengan Isra dan Mi'raj. Ialah yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kehidupan atau pilar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Yaitu yang pertama, di sini ada 2 pilar. Yang pertama ialah pilar kehidupan. Yang kedua pilar kebangsaan. Karena manusia tidak terlepas dari hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta kita sebagai manusia tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang berkaitan dengan 5 pilar kehidupan ialah 1. Penguatan iman yang harus kita lakukan. Mengapa keimanan harus dilakukan? Kalau tanpa keimanan kita tidak mungkin akan menerima, akan merasakan, akan meyakini terhadap Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua dari 5 pilar kehidupan ialah kita diperintahkan untuk berbuat amal soleh. Yang ketiga ialah kita diperintahkan ibadah sholat. Kemudian yang keempat ialah menghidupkan infak dan sedekah. Yang kelima ialah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, iwatu iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan dalil tentang pilar kehidupan yang pertama ialah Allah cantumkan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-9. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar
agar dia menerangkannya di atas segala agama-agama. Meskipun orang-orang musyrik benci terhadap beliau. Nah, berkaitan dengan makna pilar ialah pondasi atau tiang di dalam mempersiapkan perjalanan kita di dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sementara yang kedua atau berkaitan dengan 5 pilar kehidupan tadi. Yang pertama ialah penguatan iman. Mengapa harus ada penguatan iman? Iman adalah merupakan pondasi atau dasar keyakinan kita terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita melaksanakan kehidupan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul contohkan. Nah, kalau kita meyakini dengan perintah Allah dan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka itulah yang namanya keimanan. Sementara perlunya keimanan ialah untuk membentengi diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Salah satu fungsi daripada iman tadi, di samping meyakini terhadap perintah Allah dan apa yang dicontohkan Rasul, juga sebagai benteng, sebagai pondasi agar kita tidak termasuk pada perbuatan maksiat dan dosa. Nah, dalam hal ini sesuai dengan makna hadis yang ada di dalam kitab Tahdhibul Kitab Al-Jami'us Sholeh, hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, ia berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Yang pertama, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Di dalam hadis ini disampaikan bahwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang penjina tidak akan melakukan perbuatan zina kalau di dalam dirinya ada keimanan. Karena mereka yang berbuat seperti itu, kalau kita lihat KTP-nya pasti tercantum Islam. Ini sebuah keprihatinan bahwa mereka mengaku dirinya Islam, tapi mereka tidak mampu menerapkan keimanan. Yang kedua, wala yasrabul khamru hina yasrabu wa huwa mu'minun. Seorang peminum tidak akan meminum khamr atau minuman-minuman yang lainnya kalau di dalam dirinya ada keimanan. Dan yang ketiga, wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang perampok, bahkan mungkin seorang koruptor tidak akan melakukan perbuatan itu kalau di dalam dirinya ada keimanan.
Jadi disitulah pentingnya di dalam kehidupan makna keimanan yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian iman merupakan landasan dari amal dan ibadah yang kita lakukan. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau landasannya iman, maka insya Allah akan menjadi amal soleh. Sehingga mereka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat yang ke-22 ayat 23, surat Al-Hajj, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilu solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dabi waluluan walibasum fiha harirun. Ini adalah kesempatan yang harus kita miliki bersama, yang Allah siapkan barang siapa mereka orang yang beriman berbuat amal soleh, maka balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah tempat yang sangat mulia, yaitu surga. Sudahkah terbayang oleh kita betapa indah dan nikmatnya hidup di surga? Nah, tentunya ini adalah salah satu bentuk keimanan dan yakin bahwa apa yang Allah firmankan di dalam ayat tersebut akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang dari emas dan mutiara serta pakaiannya terbuat dari sutra. Ini yang harus kita cari bersama agar apa yang kita lakukan, kita kerjakan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari 5 pilar kehidupan ialah amal soleh. Mengapa kita harus berbuat atau diutamakan amal soleh? Karena amal soleh itu benar-benar yang jadi bekal ketika seorang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apabila seorang meninggal dunia, maka salah satu yang akan menemani seseorang meninggal itu salah satunya ialah amal soleh. Terungkap di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasai dan Imam Ahmad. Hadis diterima dari Abdillah bin Abi Bakar. Qala, ia berkata, Sami'tu Anas bin Malikin. Mendengar Anas bin Malik yaqul, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yatba'ul mayyita salasun. Bahwa mayit itu diikuti oleh 3 hal, 3 perkara. Fayarji usnani wa yabqa wahidan. Bahwa seorang mayit meninggal itu diantar atau dibarengi oleh 3 perkara. Yatba'ulah lahu wa maluhu, yaitu pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya.
Fayarji'u alahu amaluhu wa yabqa amaluhu. Sementara yang dua itu akan kembali dan yang satu akan menemani. Siapa yang akan menemani? Ialah amalnya. Orang yang kaya raya, yang punya jabatan, punya kedudukan, kalau meninggal semuanya akan ditinggalkan. Termasuk keluarganya. Yang akan menemani hanya satu, ialah amal solehnya. Makanya di dalam kehidupan, dari 5 pilar kehidupan, amal soleh mendapat peran dalam hal bagaimana kita membangun pilar kehidupan. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan Isra Miraj, ialah adanya perintah ibadah sholat. Mengapa ibadah sholat masuk amal yang pertama atau amal yang utama? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, hadis dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, buniyal islamu khamsun, syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa shauma ramadana wa hadzal baiti. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, landasan utama ialah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Kemudian untuk mengeluarkan zakat. Kemudian untuk saum di bulan Ramadan. Dan juga melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau kita berhitung dari 5 atau 4 ibadah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, kira-kira amal yang ibadah yang mana yang utama, yang menjadi harapan kita, menjadi kokojo di dalam ibadah? Pertama, misalnya ibadah sholat. Yang 5 waktu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tugaskan kepada kita. Dari 5 waktu yang Allah tugaskan, kira-kira berapa jam kita melaksanakan sholat? Kalau kita sholat lebih dari 15 menit, maka di belakang kita akan menggerutu. Kunaon sholat teh lila-lila teuing pan diajar ti bubudak. Sehingga kalau nanti bulan Ramadan ada imam yang sholatnya lama, maka beliau akan ditinggalkan oleh makmumnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kenapa sholat teh menigan cangkanjang teuing, abong diajar ti bubudak. Nah, jadi sholat yang kita lakukan sehari semalam paling hanya 10 menit, paling lama 15 menit. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, mengerjakan sholat sehari semalam, maka hanya menghabiskan waktu kurang lebih 50 menit. 10 menitnya digunakan untuk apa? Belum lagi kalau ditanya sholat teh husun teu. Nah, apakah sholat ini akan diterima atau tidak? Nah, ini tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah betul sholat itu sudah kita laksanakan? Dan mengapa sholat itu menjadi amal yang utama? Di dalam hadis yang lain pun diungkapkan, awalu ma yuhasabu alaihil abdu
yaumal kiamati as-sholatu. Fa in sholat sholahu sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Karena sholat merupakan amal atau pekerjaan utama, maka amal yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika ia baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika dia jelek, maka jelek pula amalnya. Nah, tinggal introspeksi kepada kita bahwa Isra Mi'raj itu kita lakukan setiap hari, di antaranya ialah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi setahun sekali kita hadir hanya sekedar silaturahmi untuk mengingat kembali apa yang ada dalam makna Isra Mi'raj tadi. Salah satunya adalah sholat yang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan Allah dan sampaikan. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah agar kehidupan kita betul-betul mendapat bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang berkaitan dengan 5 pilar kehidupan ialah menghidupkan infak dan sedekah. Karena memiliki fungsi yang luar biasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama habbati anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habba wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang bernafkah hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya bagi dan maha mengetahui. Nah, ini pentingnya infak dan sedekah. Bahkan di dalam hadis yang lain diungkapkan idza matal insanu in qata amalu ila min salasin. Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u, waladun solihun yad'ulahu. Ini adalah merupakan kunci bagi kita apabila kita nanti meninggal, maka 3 perkara yang akan menemani kita. Amal-amal yang tidak akan putus sampai kita nanti ada dalam perhisaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, yang berkaitan dengan 5 pilar kehidupan ialah jihadun nafs, berjuang sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, setelah perang yang besar ini, yang rongkah ini, kira-kira perang apa lagi yang akan dihadapi? Maka baginda Rasulullah menjawab kepada para sahabatnya bahwa perang yang paling besar nanti setelah perang ini ialah perang melawan hawa nafsu. Nah, perang melawan hawa nafsu ialah diantaranya ialah kita harus mampu berjihad di dalam menuntut ilmu, kemudian jihad mengamalkan petunjuk Allah yang hak, jihad mengajarkan dan mendakwahkan petunjuk Allah yang hak, dan jihad memelihara akhlak sebagaimana akhlak Rasul. Beliau adalah orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang tawakal dan kasih sayang. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sehari semalam kita memohon kepada Allah 17 kali yang wajib agar kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah ke dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan makna Isra Mi'raj ini ialah sebuah tadarus. Tadarus yang berkaitan dengan mengingat kembali apa momentum yang ada pada saat kita baginda Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Salah satunya ialah perintah sholat yang harus kita kerjakan. Nah, dari 5 waktu yang kita lakukan, mudah-mudahan sholat-sholat kita betul-betul akan mengantarkan kita akan menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan orang-orang yang bertakwa yang akan mendapat tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Ikhwati iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena kita berpacu dengan waktu, juga kita ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya kira untuk mengisi kegiatan refleksi Isra Mi'raj yang kita lakukan pada ini, barangkali itu saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan mohon maaf apabila apa yang disampaikan tadi kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Itulah yang bisa saya sampaikan, yang baiknya datang dari Al-Quran atau berdasarkan Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah, yang salahnya mungkin lisan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama memunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Karena hanya tinggal menunggu waktu, kita akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama besok hadir di tempat yang sudah disiapkan oleh panitia pencoblosan. Kita manfaatkan paling lama 15 menit, itulah penentuan daripada pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memberikan rahmat, karunia serta hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan perjalanan hidup kita betul-betul perjalanan yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayana shagiran. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayana shagiran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Subarna yang telah memberikan pencerahan dari makna Isra Mi'raj
yang memang diperingati di tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Haji Subarna dari ICMI Orda Kota Cimahi. Baik, hadirin yang berbahagia, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara pada kegiatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para sivitas akademika dan juga perwakilan dari Orda Kota Cimahi. Kami mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat memilih di Pesta Demokrasi esok hari tahun 2024. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Ibu Rektor IKIP Siliwangi beserta jajarannya untuk meninggalkan Aula Graha Pancabakti IKIP Siliwangi dan disilakan juga untuk menuju ruangan VIP yang sudah disediakan untuk menyantap makan siang bersama. Dan para dosen tenaga struktural kami juga mempersilahkan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan untuk makan siang bersama. Terima kasih banyak, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum.